Fakta menarik tentang podcast, bahas di The Podcast. Nah, dari beberapa informasi, tutorial, dan teknik-teknik podcast, gue rasa itu udah cukup banget buat kalian sebagai modal untuk memulai membuat yang namanya podcast. Nah, tetapi mungkin banyak yang bertanya-tanya, emangnya ketika gue buat podcast ada yang dengerin gak sih? Atau ada juga yang berpikiran, apakah podcast udah familiar di masyarakat Indonesia? Kali ini gue akan coba membahas beberapa fakta-fakta yang berhubungan dengan perkembangan podcast di Indonesia. Oke, yang pertama kita akan berbicara tentang pendengar podcast. Nah, gue ngambil dari salah satu situs online yaitu medium.com. Di sini dikatakan bahwa mereka sudah melakukan yang namanya survei dan ternyata hal yang mengejutkan terjadi dari survei ini, yang dimana sekitar 41,12% pendengar podcast itu berada di rentan usia 20-25 tahun. Kemudian disusul dengan rentan usia dari 26-29, kemudian 30-35 tahun. Nah, hal ini lumayan unik sih. Kenapa? Karena bagi beberapa kalangan orang yang ada di luar sana, mereka menilai bahwa kaum milenial itu adalah kaum yang tertarik pada dunia visual. Tapi dengan adanya survei ini malah menjadi hal yang unik untuk kita dan menjadi fakta yang sangat menarik untuk podcaster karena ternyata banyak kaum milenial juga yang mendengarkan podcast atau dalam bentuk audio. Nah, yang kedua, podcast memiliki yang namanya genre. Ya, memang bukan musik aja yang punya genre, podcast juga punya. Nah, ada beberapa jenis genre-genre podcast. Ada edukasi, lifestyle, komedi, horor, dan entertainment. Nah, kalau gue melihat berdasarkan data yang ada di Spotify saat ini, podcast dengan genre entertainment adalah podcast yang mendominasi. Artinya adalah saat ini podcast yang lagi banyak didengar oleh pendengar adalah podcast-podcast dengan konsep entertainment. Maksudnya entertainment tuh gimana sih bang? Maksudnya adalah semacam obrolan tongkrongan gitu, yang dimana ada 2 atau 3 orang ngobrol dan di situ mereka sedang membicarakan sesuatu yang menarik. Yang menarik dari obrolan tongkrongan ini adalah beberapa kali ketika kalau kalian dengar ya podcast-podcast yang berhubungan dengan obrolan tongkrongan, ada joke-joke yang mereka lempar dan memang joke itu relate banget sih dengan kehidupan kita yang khususnya kalian yang suka nongkrong. Nah, ini menjadi sebuah hal yang baru untuk para pendengar podcast. Mereka sedang diajak untuk membayangkan sebuah situasi di mana mereka lagi nongkrong sama temennya dan obrolan itu memang biasa mereka keluarkan ketika mereka ngobrol dengan teman mereka. Oleh sebab itu, genre ini adalah genre yang lumayan banyak didengar oleh para pendengar podcast. Oke, yang ketiga, menurut gue ini relate banget. Karena menurut gue pribadi, podcast itu hadir buat kalian yang doyan ngomong dan pengen berkarya. Jujur ini gue alamin untuk diri gue pribadi. Karena gue itu demen banget dengerin yang namanya siaran radio. Terutama ketika si penyiar lagi cuap-cuap. Bahkan gue pernah punya cita-cita pengen jadi penyiar radio. Cuman setelah dicoba, lempar peluang kanan kiri, ternyata memang peluangnya nggak kunjung tiba. Dan akhirnya ya buat podcast. Dan ini menurut gue menjadi salah satu momen dimana gue bisa berekspresi seperti penyiar radio. Walaupun beberapa kelas yang gue ikutin ya dalam webinar tidak bisa disamakan antara podcaster dengan penyiar radio. Karena memang mereka memiliki teknik yang berbeda dan podcast juga kalau mau dibuat seperti radio sih nggak masalah. Tetapi biasanya podcast akan dibuat mengkhusus bukan seperti radio. Tapi kalau gue pribadi, karena gue pengen jadi penyiar, makanya konsepnya hampir mirip kayak penyiar. Ya mirip lah kayak penyiar lagi cuap-cuap gitu. Nah, yang keempat ini terkait dengan beberapa kabar atau isu yang beredar di masyarakat yang menyatakan bahwa dengan munculnya konten podcast ini akan mematikan eksistensi dari radio. Nah, berdasarkan beberapa fakta yang gue dapet, ini bisa gue katakan gak valid sih. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari media penyiarannya sendiri atau media broadcastnya, podcast dan radio itu memiliki media yang berbeda. Jadi kalau kita berbicara tentang yang namanya podcast, podcast itu ditayangkan dalam platform digital ya, yang dimana kontennya juga dalam bentuk record audio gitu. Tetapi kalau yang namanya radio itu disiarkannya melalui jaringan frekuensi, ditambah lagi dan itu biasanya live gitu ya. Nah, otomatis akan ada perbedaan, ditambah lagi juga mereka sudah memiliki diehard fans masing-masing. Ada orang yang memang benar-benar diehard fansnya radio, ada orang yang diehard fansnya podcast. Nah, tetapi ketika gue mencari fakta dan data, ini gue ambil dari salah satu media, surveinya dilakukan oleh Daily Social. Ya, di sini ada sebuah fakta yang lumayan menarik, yaitu
ternyata masyarakat itu masih tertarik mendengarkan podcast dan radio itu hampir sekitar 56,7%. Ya, kalau kita bilang apakah ada peralihan orang yang awalnya dengerin radio jadi dengerin podcast, ya pasti ada. Tetapi nggak signifikan banget. Artinya radio dan podcast masih akan tetap bisa eksis di ranah mereka masing-masing. Oke, itu tadi 4 fakta yang gue coba untuk bahas di konten kali ini. Sekiranya bisa jadi penguat teman-teman sekalian dalam pembuatan podcastnya. Jadi tenang aja, podcast itu masih ada yang denger kok. Untuk teman-teman radio, tenang aja, teman-teman radio masih tetap on the rule kok. Kalian masih memiliki diehard fans yang memang senang untuk dengerin radio. Nah, mungkin ada teman-teman yang memiliki fakta lain terkait dengan podcast. Boleh ditulis di komen, atau kalian mau DM gue di Instagramnya thepodcast_, silakan, gak masalah. Gue terima, nanti siapa tahu gue bisa bacain atau gue buatkan konten podcastnya di episode yang selanjutnya. Akhir kata, DP Putra pamit. Stay positive to be inspiring. Bye. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di The Podcast selanjutnya.